应如此之盛，倒是因为药所致。怪不得一路凭这些外来修士不断送厉害的阴煞之气，既受到什么像样的威胁，竟然付出。小心，不是一般敌人，在这儿。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang diusir oleh Manhuji. Dan karena tak punya pilihan lain, Hanli pun pergi dari sana. Sedangkan Manhuji justru tertawa terbahak-bahak. Melihat Hanli yang diusir, Xuangu juga tersenyum jahat. Sementara Hanli berjanji jika aku akan mengingat perlakuan dari Manhuji. Lalu masing-masing dari mereka pun mulai membuat grup sendiri. Di sana, Wan Tianming bersama dengan Mu Tengzi dan Tian Wuzi. Sementara Manhuji bersama dengan Tetua Jiyin dan Tetua Xingyi serta juga Wu Chou. Kemudian Tetua Jiyin sudah tahu jika Manhuji dan Xingyi ingin pergi ke istana dalam. Begitu pula dengan Wan Tianming yang telah memiliki persiapan. Walaupun begitu, Manhuji berkata jika mereka hanya bermimpi. Begitu pula dengan kau yang hanya mengandalkan piton api milikmu, sehingga mengincar wadah Sutian sangatlah sulit. Tak hanya itu, wadah Sutian atau periuk surga langit pasti tak mudah untuk didapatkan oleh kita. Namun Tetua Jiyin menjawab, jika perkataanmu keliru, karena aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Tetua Jiyin mengajak mereka berdua untuk bekerja sama. Maka selain wadah Sutian dan sebutir pil perbaikan spiritual, imbalan di dalam wadah tersebut bisa kalian bagi rata. Tetua Xingyi berkata, jika sepertinya kau terlalu yakin bisa mendapatkannya. Tetapi pil perbaikan spiritual aku juga sangat tertarik. Apalagi Wan Tianming tak boleh sampai merebut pil tersebut. Manhuji membenarkan perkataan itu, karena jika Wan Tianming turun tangan, maka aku tak boleh kalah. Sehingga kalian berdua harus janji tak boleh merebut pil ini dari diriku. Atau kalau tidak, maka jangan salahkan aku akan bertindak kejam. Tetua Jiyin bertanya apakah Nyonya Wen mau ikut gabung dengan kelompok kami. Nyonya Wen menjawab, kali ini aku datang untuk beberapa obat spiritual, sehingga aku tak tertarik untuk ikut dengan kalian. Hanli menyadari jika para Nasken Soul ini sudah membentuk aliansi, dan hal itu bagus karena semakin mereka bermusuhan, maka diriku akan semakin aman. Lalu tiba-tiba terdengar suara lonceng dari kejauhan. Kini 3 orang muncul dari Istana Bintang. Dia merupakan Jin Kui dan satu tetua, serta juga ada Ziling yang bersamanya. Sehingga semua orang mulai serius melihat ketua Jin Kui. Hanli bertanya-tanya mengapa Ziling juga datang ke sini. Dan sepertinya Istana Bintang telah mendukungnya. Tapi ketika Ziling menatap Hanli, Hanli pun menyuruhnya untuk tetap diam. Ziling segera memberi penghormatan kepada tetua Jin Kui. Begitu pula dengan seorang tetua yang langsung mengumumkan jika perjalanan ke Istana Sutian kali ini akan diawasi oleh Istana Bintang. Dan tetua pertama Jin Kui akan mewakili kedua orang suci yang sedang bertapa. Adapun peraturannya sama seperti peraturan di tahun sebelumnya, yaitu 3 rintangan di luar istana dilarang bertarung secara pribadi, dan siapapun menindas yang lemah atau membunuh untuk merebut harta dapat membunuh terlebih dahulu baru melakukan perlawanan. Tapi sekalipun lolos, maka tetap akan diburu oleh Istana Bintang. Sedangkan untuk istana bagian dalam, maka Istana Bintang tak akan ikut campur.
Di sisi lain, Master Xuangu mengingatkan Han Li untuk berhati-hati pada Istana Bintang. Karena setiap kali Istana Sutian dibuka, maka dari kedua belah pihak banyak yang mati. 行宫也自会通缉，若有漏网之鱼，离开此地后，也不会插手。据说呀， Tak berselang lama, terbukalah pintu Istana Sutian. Xuangu memberitahu jika istana luar terdapat 3 rintangan. Dan karena lokasi teleportasi acak, aku akan jalan duluan. Tetapi jika kau gagal di rintangan pertama, maka jangan bicara tentang kerjasama. Han Li sangat kesal dengan peringatan Master Xuangu. Tapi ia juga segera bergegas untuk melewati rintangan pertama. Begitu pula dengan kultivator lainnya yang menuju ke sana. Seorang tetua berkata jika semua ini persis seperti perkiraan ketua Jin Kui. Dan orang yang seharusnya datang memanglah sudah datang. Ini merupakan drama hebat yang hanya ada sekali dalam 300 tahun. Jin Kui juga mengatakan, lihatlah mereka yang bermain secara perlahan-lahan. 是300年才唱一出的大一样，该来的都来了。且看他们。 Kembali ke Han Li yang sedang mengawasi kondisi sekitar. Tapi tanpa diduga ada Ziling yang mendatanginya. Ziling juga segera memberikan penghormatan pada senior Han Li. Ziling berkata, aku merasa tenang melihat senior baik-baik saja. Namun ia khawatir pada orang-orang dari Pulau Kegelapan Mutlak. Karena memang sepertinya mereka sedang mengincar senior. Sehingga Ziling mengingatkan agar Han Li harus berhati-hati. Han Li mengucapkan selamat karena Ziling telah masuk ke ranah alam inti palsu. Dan sepertinya masalah dari tetua Zhao juga sudah diatasi dengan baik. Lagi pula seharusnya Nona Ziling lah yang berhati-hati. Ziling mengatakan agar senior jangan mentertawai ketidakmampuanku. Karena memang ketua Jin Kui memberiku peta langit maya. Namun dia hanya membawaku masuk saja, sehingga setelahnya itu bergantung pada diriku sendiri. 是，仪式处理妥当了。恭喜紫菱姑娘，小紫菱这点微末道行，才要多加小心才是。 Menurut Han Li, ketua Jin Kui kali ini membawamu masuk dengan terang-terangan. Dan sepertinya memang sedang memberitahu dunia. Tapi Ziling berkata dengan suara meledek, jika ikutlah Istana Bintang, maka kau akan mendapatkan keuntungan. Mereka berdua tertawa mendengar hal itu. Namun Han Li memberitahu jika aku sedang diincar oleh tetua Jin. Dan kemungkinan harus kabur jika bertemu dengannya. Ziling memberitahu jika senior tak perlu khawatir. Karena aku datang ke sini untuk mencari obat spiritual di area jurang spiritual. Hal itu kulakukan untuk ke tahap core formation. Lagi pula diriku tak berniat untuk maju ke depan. Ziling menyadari bahwa kekuatanku memang masih rendah. Tapi meskipun begitu, aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Sehingga di saat kritis, aku tak akan mengganggu senior. 紫菱只想在灵渊之地寻些灵药，蒙面就要逃走的。关头不会拖韩前辈后腿。紫菱虽能力低微， Ternyata tempat ini dinamakan jurang spiritual. Han Li pun bertanya apakah Ziling mengetahui tentang hal ini. Ziling menjawab jika sebelum pergi, aku berusaha keras untuk mencari informasi. Ia menjelaskan rintangan pertama istana luar dipenuhi banyak roh jahat. Mereka tak memiliki kewarasan sama sekali, karena yang mereka tahu hanyalah memilih orang dan melahapnya. Tak hanya itu, di dalam juga ada raja monster yang legendaris. Bahkan seorang core formation saja tak mampu mengalahkannya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang ingin berkenalan dengan mereka berdua. Orang ini bernama Geli alias rekan Ge dari Pulau Menara Langit. Han Li pun berkata jika aku adalah Li Feiyu dari kota Bintang Langit. Dan dia adalah Pri Ziling dari Sekte Miaoyin. 又无法战胜的强大魔物，本无实力，只知责任耳。天胎岛蛤蜊在下天星城丽妃，如何称呼啊？是妙音门的紫菱仙子。 Rekan Ge sudah tahu tentang upaya Ziling yang ingin balaskan dendam orang tua.
Sampai-sampai dirinya mengguncang pulau kegelapan mutlak, dan rekan G mengajak mereka berdua untuk bekerja sama melewati rintangan di sini. Lagi pula, kita sama-sama diteleportasi ke tempat ini. Rekan G mengatakan meskipun ini hanyalah rintangan pertama dari istana luar, tapi juga merupakan makam bagi core formation yang tak terhitung jumlahnya. Dan memang benar terlihat banyak sekali roh jahat yang gentayangan. Hanli menyadari bahwa tempat ini memang begitu berbahaya. Ia bertanya pada rekan G, apakah kau tahu tentang wanita di sana? Tapi rekan G menjawab untuk jangan membahas orang itu. Karena saat aku bicara dengannya, dia justru malah mengusirku. 但能进这虚天殿的，现住到两清。别提那人了。 那位兄台来历？ Kemudian Ziling mencoba mengajak wanita itu untuk bergabung. Karena sekalipun bertemu dengan Raja Monster, setidaknya kita bisa bekerja sama. Namun wanita itu tak tertarik dan pergi begitu saja. Rekan G memberitahu jika wanita ini memang sangat sombong. Tapi wanita itu tak peduli dan segera mengeluarkan monster kera miliknya. Yang hal itu membuat rekan G berkata, pantas saja orang ini terlalu sombong. Karena monster kera tangisan jiwa dapat menyedot para roh jahat dengan sangat mudah. Tak hanya itu, seberapa kuat pun roh jahat yang ada, tetap mampu dimurnikan oleh monster kera tersebut. Sedangkan menurut Hanli, kera ini memang memiliki penampilan yang bagus. 我的克星，这提魂兽，这猴子长得还真是。无论多厉害的阴灵， Tak berselang lama, ada roh jahat yang mencoba mendobrak formasi pelindung. Yang hal itu membuat monster kera menjadi ketakutan. Dan kini terlihat formasi pelindung yang mulai retak diserang oleh roh jahat. Roh jahat kini mulai merobek lagi pelindung tersebut. Tetapi monster kera dengan santai menuju ke arah roh jahat. Dengan cepat, ia memukul roh jahat itu sampai terpental. Semua roh jahat mulai menyerang kembali. Namun monster kera berhasil mengatasinya dengan sangat mudah. Bahkan kini kera tersebut mulai mengeluarkan kekuatannya. Melihat banyak temannya terbunuh, roh jahat itu merasa panik. Sedangkan monster kera tersenyum dengan gembira. Begitu pula dengan Hanli yang menyadari jika kemampuan monster kera memang cukup bagus. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan para roh jahat yang kembali menyerang. Dan Hanli juga segera bersiap untuk melawannya. Begitu pula dengan Ziling yang menggunakan beberapa artefak magis. Monster kera juga berusaha untuk melakukan perlawanan. Begitu pula dengan wanita misterius yang sebelumnya. Tapi ternyata muncul sesosok roh jahat yang jauh lebih kuat. 倒是因为料所致， 怪不得一路 凭这些外来修士不断搜。 阴煞之气，吸收到什么像样的威胁，竟然复制出来。小心，不是一般敌人，在这儿。 这下提。 Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.